Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM E1S1222039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari sistem temu kembali informasi. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas materi proximity intersection. Nah, jadi kita diminta untuk menjelaskan mengenai pseudocode yang ada di halaman 58 pada pertemuan sebelumnya di bab 2. Oke, jadi langsung saja di sini saya sudah siapkan materinya mengenai proximity search. Oke, langsung saja yang pertama kita akan pelajari apa itu definisi dari proximity search. Jadi proximity search itu adalah teknik pencarian informasi yang mempertimbangkan jarak atau kedekatan antara kata-kata atau term dalam sebuah dokumen. Teknik ini tidak hanya mencocokkan keberadaan kata kunci, tetapi dia mempertimbangkan juga seberapa dekat kata-kata tersebut muncul bersama dalam teks. Jadi dalam satu kalimat itu akan dihitung jarak kedekatan tiap termnya dalam dokumen. Nah, semakin dekat kata-kata tersebut, maka semakin relevan dengan dokumen yang dianggap sebagai query dalam pencarian. Oke, jadi tujuan proximity search itu, yang pertama, dia bisa meningkatkan relevansi pencarian, kemudian juga bisa mengurangi ambiguitas dalam pencarian frasa. Misalnya, kita bisa membedakan antara sistem informasi manajemen dengan manajemen sistem informasi ya, karena ini harusnya beda. Jadi kalau misalnya pencarian biasa itu bisa ada ambiguitas di situ. Kemudian yang ketiga bisa menemukan kata-kata yang berhubungan secara kontekstual, misal mengidentifikasi hubungan semantik berdasarkan kedekatan. Dan yang keempat memberikan hasil yang lebih akurat dibanding pencarian boolean sederhana yang hanya memeriksa keberadaan kata. Jadi kalau pencarian boolean sederhana, dia tuh hanya melihat apakah kata ini atau term ini ada dalam sebuah dokumen. Nah, proximity search itu tidak hanya melihat keberadaan katanya, tetapi juga mengukur seberapa dekat kata-kata tersebut. Oke, yang terakhir dia mengoptimalkan pengalaman pengguna. Jadi hasil pencarian yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Konsep dasar dari proximity search ini, yang pertama, posisi kata dalam dokumen. Jadi indeks posisi, setiap kata dalam dokumen itu akan diberi indeks sesuai urutannya. Sistem penomorannya, indeks biasanya dimulai dari 0 ya, seperti array. Di sini ada contoh, misalnya teksnya itu adalah proximity search adalah teknik pencarian informasi yang efektif. Oke, kalau kita lihat di sini kata-katanya, langsung di apa nama istilahnya? Istilahnya kalau dalam preprocessing teks dalam misalnya dalam NLP atau dalam NLP di sini dipisah-pisah jadi tiap kata atau tiap term dari sebuah kalimat itu namanya tokenize. Oke, jadi dipisah-pisah dulu begini baru diindekskan. Lalu diberi indeks dimulai dari 0 jadi sampai indeks ke-7. Oke. Nah, parameter utamanya dari proximity search itu yang pertama P1. P1 ini adalah posisi kata pertama dalam sebuah dokumen. Dia integer ya. Kemudian P2 ini adalah posisi kata kedua dalam dokumen. Lalu ada namanya K. K ini adalah jarak maksimum yang diizinkan antar kata. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kalimat, kayak seperti ini ya, antara proximity dengan teknik misalnya itu ada jaraknya, begitu. Itulah nilai K-nya. Kemudian formula jarak atau rumus menghitung jaraknya ya, di mana P1 dikurang P2 itu harus lebih kecil dari nilai jaraknya. Nah, di sini ada contoh sederhana, misalnya jika P1-nya itu kita 3, P2-nya itu adalah 5. Dan K-nya itu adalah 3. Berarti 3 kurang 5 itu sama dengan 2. 2 lebih kecil dari K. Nah, ini memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi dia tidak boleh lebih besar dari nilai K-nya. Di kata-kata tersebut akan dianggap cukup dekat. Oke, kita lanjut ke algoritma proximity search. Nah, di algoritma proximity search ini, kita akan bahas dulu proses iterasi dari posisi term dalam dokumennya ya. Yang pertama itu akan ditokenisasi dokumen, di mana membagi dokumen menjadi token-token kata yang individual. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, dari sebuah dokumen atau sebuah kalimat ini, itu dipisah menjadi tiap-tiap term atau ditokenize.
Kemudian akan dibuat indeks untuk menyimpan posisi setiap kata dalam struktur data yang efisien. Nah, seperti ini kan, langsung diindekskan. Kemudian kita identifikasi posisinya. Kita cari semua kemunculan kata pertama atau word 1 dalam sebuah dokumen, lalu kita cari juga kemunculan kata 2 dalam dokumen. Setelah itu kita akan iterasi, kita akan lakukan looping untuk membandingkan setiap pasangan posisi P1 dan P2-nya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan jarak. Pengecekan jarak ini, yang pertama kita akan hitung jaraknya untuk setiap pasangan posisi P1 kurang P2. Lalu kita akan evaluasi dengan batasannya atau jarakannya. Kita periksa apakah jaraknya itu lebih kecil dari nilai K. Nah, kalau dia lebih kecil dari nilai K, berarti dia memenuhi syarat. Selanjutnya, ada yang namanya pemfilteran, di mana kita akan pertahankan hanya pasangan yang memenuhi batasan jarak. Berarti yang kita lakukan, yang kita akan pertimbangkan itu hanya hanya nilai-nilai yang memenuhi syarat, artinya nilai jaraknya itu lebih kecil dari K. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan hitung skornya. Semakin kecil jaraknya, maka semakin tinggi skornya. Yang terakhir kita akan penyimpanan hasil ya. Kita simpan hasilnya dalam bentuk struktur data, di mana setiap pasangan posisi yang valid beserta jaraknya. Kemudian kita akan urutkan hasil berdasarkan jaraknya secara cascading ya. Dan yang ketiga kita akan lakukan pengelompokan. Kelompokan hasil berdasarkan dokumen jika mencari beberapa dokumen. Dan yang keempat kita akan reporting, di mana kita akan kembalikan informasi konteks di sekitar kata-kata yang ditemukan. Oke. Nah, di sini ada pseudocode di mana algoritma proximity search itu bekerja. Jadi di mana di sini ada fungsi proximity search yang menerima parameter dokumen word 1, word 2 dan nilai K-nya. Kemudian ada pengkondisian, kemudian di sini nanti kita akan lakukan tokenisasi ya, jika belum dilakukan tokenisasi. Lalu kita akan temukan semua posisi kata untuk kata pertama dan kata kedua dalam dokumen. Lalu kita akan buat dulu inisialisasi list kosong untuk penempatan hasilnya. Lalu di sini kita mulai lakukan looping untuk menentukan posisi setiap pasangan term dalam dokumen. Kemudian kita akan urutkan hasilnya berdasarkan jarak kedekatannya ya. Terus kita ada fungsi find all position dan ada fungsi extract content. Jadi kurang lebih untuk pseudocode-nya seperti itu. Langsung saja kita ke implementasi kodenya dalam Python. Oke, langsung saja saya sudah buka VS Code, saya sudah siapkan dengan nama folder test.py. Oke, yang pertama kita akan deklarasikan dulu fungsi dari tokenize ya. Dev tokenize, karena sebelum kita lakukan ini, penghitungan jarak, kita harus pisah dulu dia dalam bentuk token-token kecil. Lalu kita akan indeks tokenize dokumen. Oke, dia menerima parameter dokumen. Oke. Nah, di sini katanya kita akan memisahkan dokumen menjadi token kata-kata. Kemudian nanti teks dokumennya itu akan diproses. Nanti luarannya atau outputnya itu adalah list daftar kata-kata yang sudah dipisahkan atau term-term yang sudah dipisahkan. Jadi nanti kita coba import RE. Ini kita untuk menghapus tanda baca dan mengubahnya ke huruf kecil ya. Kemudian kita buat variabel clean text. Ini ada preprocessingnya dulu ya di awal, di mana dibersihkan dulu kata-kata atau term-term dalam dokumennya, di mana kita pakai library re.sub. Lalu kita masukkan ini ya. Oke, /w/s. Ya. Oke. Koma.
Oke. Dokumen. Nice. Lalu kalau sudah dibersihkan, kita akan membagi berdasarkan spasi untuk tokenize-nya ya. Jadi karena kita mau pisahkan tiap kata, jadi kita akan bagi dia berdasarkan spasinya ya. Tadi kan kita sudah bersihkan, jadi tidak ada lagi ya ini noise-nya, jadi sekarang kita tinggal bagi saja. Kita buat variabel token, di mana dia akan token .strip. Kita pakai fungsi strip ya. Lalu kita looping dia untuk mengecek tiap kali dapat spasi, maka langsung dipisahkan tokennya. In clean text, karena kita sudah bersihkan tadi dalam clean text. Lalu kita split. Split dia, lalu dicek lagi if token.strip-nya. Oke. If token.strip. Nah, kalau udah, nanti kita akan return. Kita return tokennya. Dan ini ya, pakai S ya, karena nanti tokennya lebih dari 1. Oke. Oke, kita sudah buat fungsi tokenize dokumen. Berikutnya kita akan buat fungsi find all position. Def find all position. Dia menerima parameter tokens yang sudah didapatkan dari fungsi tokenize dokumen. Lalu juga ada word kata-katanya ya. Nah, di fungsi ini kita akan menemukan semua posisi term dalam daftar token. Lalu nanti daftar tokennya itu di dalam dokumen itu akan dicari posisi katanya. Dan luarannya yang diharapkan adalah daftar posisi atau indeks dari term yang akan dicari. Jadi kita inisialisasi dulu positionnya itu apa? Variabel position dalam bentuk list kosong untuk menampung hasil dari daftar indeks term yang dicari. Oke, berikutnya kita buat variabel word, yang mana word ini akan kita pakai fungsi lower ya, kita konversi semua termnya dalam huruf kecil. Lower. Lalu kita lakukan perulangan for i token in enumerate tokens. Nah, lalu dicek lagi di kondisi if token lower, maka posisinya dimasukkan ke list. Oke, lalu terakhir dia akan return positionnya. Oke, kita sudah buat fungsi find all. Berikutnya fungsi extract context. Def extract context, di mana parameternya itu ada tokens, kemudian ada pos 1 atau posisi term yang pertama dan pos 2. Lalu ada window di set default nilainya itu sama dengan 2. Nah, kita lihat ya. Jadi fungsi ini dia akan mengekstrak konteks di sekitar term yang ditemukan. Jadi misalnya token itu dia adalah daftar term ya, tiap term di dalam dokumen. Kemudian pos 1 itu posisi kata pertama, pos 2 itu posisi kata kedua, dan window itu adalah jumlah kata sebelum dan sesudah untuk konteksnya ya. Jadi Jadi window ini dia digunakan untuk mengecek sekitar atau sekeliling dari termnya itu. Jadi berarti kalau nilainya di set 2 berarti term itu akan melihat 2 kata di sekitarnya
Jadi algoritma itu akan melihat dua kata di sekitar term yang kita tentukan. Misalnya termnya di posisi ketiga, berarti dia akan cek posisi 1, 2, terus di 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dua kata sebelum dan sesudah. Oke, jadi nanti luaran yang diharapkan itu adalah teks kontak dengan highlight pada kata-kata yang ditemukan. Jadi nanti dia bisa lihat di sekitarnya. Jadi kalau kita lakukan query itu benar-benar sesuai dengan konteks. Seperti itu. Jadi kita akan coba yang pertama buat min postnya dulu ya. Minimal posisinya dulu. Dimana kita pakai fungsi min. Kita akan ambil nilai minimum dari post 1 dan post 2-nya. Oke, terus ada juga fungsi variable max post. Nah, variable max post ini kita pakai fungsi max dari post 1 dan post 2-nya. Oke. Setelah itu kita akan menentukan batas awal dan akhir untuk konteksnya. Jadi dia dimulai dari mana start posisinya ya. Oke, langsung saja kita buatkan start post. Dia pakai fungsi max, di mana nilainya itu 0, min post, dikurang window atau jumlah kata di sekitarnya. Nah, setelah kita buat start postnya, kita tentukan lagi end postnya atau batas akhirnya untuk konteksnya ya. Jadi dia pakai fungsi min kalau batas akhir, di mana dia akan cek sepanjang dari tokennya, lalu dikurang 1, jadi end post sama dengan min len token kurang 1, max postnya, max posisinya, ditambah window. Oke. Setelah itu kita akan buat konten konteks tokennya. Jadi sini akan menampung term dari tiap konteks. Jadi kita buatkan dulu variabel konteks token. Dia kita buat dalam format list kosong dulu. Lalu kita akan buat perulangan di mana akan dicek sepanjang start post dan end post sepanjang batas awal sampai batas akhirnya ditambah 1. Lalu akan dicek if nilai i-nya itu sama dengan post 1 atau posisi 1. Nah, di sini dibandingkan dulu nilai i-nya apakah sama dengan post 1. Jika dia sama, maka term tersebut akan dimasukkan. Nah, dimasukkan ke dalam konteks token. Jadi konteks token .append, lalu kita pakai format string di sini, kurung kurawal, masukkan tokennya, tokens yang ke i. Nah, kurang lebih kayak gini. Lalu ada pengecekan kedua, elif i sama dengan post 2. Jika misalnya nilai i-nya itu yang sama dengan posisi keduanya, barulah konteks tokennya itu ditambahkan juga. Oke. Dan jika else, lalu kita masukkan juga dia. Jadi akan dicek dulu satu-satu mana yang cocok dari tiap kondisi yang ada. Terakhir akan di return.
kita akan return .join pakai fungsi join konteks token. Nah, oke. Ini fungsi ekstra konteksnya sudah berhasil. Berikutnya kita masuk untuk algoritma ya, yaitu proximity search yang ini. Oke, kita masuk saja langsung dev proximity search, di mana dia akan menerima 4 parameter. Yang pertama dokumen, yang kedua word 1 atau kata pertama, yang ketiga itu ada word 2, dan yang keempat itu adalah k-nya atau jaraknya ya. Nah, di sini di fungsi ini dia akan melakukan proximity search untuk menentukan kata-kata yang dekat dalam dokumen atau term-term yang berdekatan dalam dokumen. Nah, parameternya tadi ada 4. Yang pertama itu ada dokumen. Ini adalah teks dokumen yang dicari. Word 1 ini kata pertamanya dari dokumen. Word 2 ini ada kata kedua yang dicari. Sedangkan k-nya ini adalah jarak maksimum yang diizinkan antar kata. Nanti harapannya luarannya itu adalah list, di mana listnya itu berisi daftar hasil pencarian berupa pasangan posisi, jarak, dan konteksnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita panggil fungsi token dulu ya. Karena setelah kita masukkan query, maka yang pertama dilakukan adalah tokenisasi. Kita panggil fungsi yang kita sudah buat tadi, fungsi tokenisasi. Yang ditokenisasi itu adalah dokumennya. Oke, lalu kita akan temukan posisi 1. Caranya, kita panggil fungsi find all position yang sudah kita buat tadi. Jadi, position 1 sama dengan find all position token sama word 1 word 1. Oke. Begitu juga position 2 untuk word 2. Nah, lalu kita buat pengkondisian. Kondisinya adalah jika salah satu kata tidak ditemukan, maka kembalikan hasil kosong. Berarti if not position 1 or not position 2, jika tidak ada position 1 atau tidak ada position 2, berarti kalau kita pakai atau ini salah satunya ya, operator logika OR, maka dia akan kembalikan adalah list kosong. Nah, setelah itu kita akan inisialisasi hasilnya. Yang pertama, result itu kita buat dulu dia sebagai list kosong. Oke. Setelah itu kita akan periksa setiap pasangan posisi. Jadi for post 1 in position 1, lalu kita cek lagi nested loop for post 2 in position 2. Oke. Lalu akan dihitung jaraknya, distance-nya. Caranya distance. Nah, kita pakai fungsi abs, absolute, nilai dari post 1 dikurang post 2. Oke, lalu dia akan periksa lagi jarak, apakah jarak memenuhi batasan. Jadi kan tadi ada syaratnya kalau tidak boleh lebih dari nilai k-nya. Jadi kita akan periksa. Kita akan periksa di perulangan kedua ya. Iya. If distance, if 0 lebih kecil dari distance. Oh, sorry. Jadi nanti ini posisinya kondisinya adalah jaraknya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh lebih dari k. Distance itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh lebih kecil sama dengan k-nya. Nah, ini syaratnya ya. Lalu nanti akan kita ekstra konteksnya. Caranya konteks sama dengan kita panggil fungsi ekstra konten yang kita buat tadi. Ekstra konteks, parameternya kita pakai token post 1, post 2. Oke. Lalu nanti kita akan tambahkan dia di hasil pencariannya.
Nah, nanti result open. Nah, di sini kita pakai dulu. Yang pertama itu adalah posisinya, posisi 1. Kita akan perlihatkan nilainya pos 1. Begitu juga dengan pos 2-nya. Lalu word 1-nya. Word 1. Word 1. Word 2-nya juga begitu. Distance-nya. Dan yang terakhir adalah konteksnya. Oke. Terakhir kita akan keluar dari perulangan. Kita keluar dari perulangan, lalu kita akan urutkan hasil pencarian berdasarkan jaraknya ya. Jadi caranya adalah hasil result itu tadi, result, kita akan sort, pakai fungsi sort, untuk mengurutkannya berdasarkan jaraknya secara ascending ya. Jadi kita buat variabel k lambda, kita pakai fungsi lambda ya, dimana x itu harus diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan distance-nya atau jaraknya. Distance. Lalu kita akan return result-nya. Oke. Jika sudah, berikutnya kita buat fungsi display result-nya. Sebenarnya ini fungsinya untuk kita bisa menampilkan dari algoritma proximity search-nya ya, karena ini kan baru fungsi-fungsi untuk menjalankannya ya. Sekarang itu kita akan buatkan display-nya. Jadi div display result, parameternya itu adalah result. Oke. Dimana nanti dia akan menampilkan hasil pencarian dalam format yang mudah dibaca. Jadi fungsi ini dia sebagai interface-nya saja. Dia akan memudahkan user dalam melihat hasil dari pencariannya. Nah, di sini saya pakai dulu yang pertama pengkondisian untuk mengecek apakah tidak ada hasil dulu, tidak ada hasil pencarian. Nah, kalau tidak ada hasil pencariannya, maka dia akan cetak no result atau tidak ada hasil yang ditemukan ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja, tidak ada hasil yang ditemukan. Oke, lalu dia akan return. Oke. Setelah itu ada kondisinya kalau misalnya ada, maka nanti kita pakai format string, nanti ditemukan panjangnya pakai fungsi len dari result. Lalu di sini hasil titik 2. Oke. Kita bikin semacam ini ya. Untuk tampilan saja ini kita kali 60. Jadi kita buat underscore itu garis datar sebanyak 60. Kita kali 60 di sini ya. Nah, jika sudah untuk tampilannya, kita masuk ke perulangan, di mana for i in result, in enumerate result, 1 di sini harusnya ya. Oke, lalu nanti akan dicetak hasil ke i-nya. Nah, yang pertama, dia akan print posisi. Jadi di sini kita akan print pakai format string ya. Garis datar, kata pertama,
kata pertama, titik 2. Nah, di sini kita pakai ini. Kayaknya di sini ada yang bermasalah ya. Kalau kita buat seperti ini, bisa ada ambigu. Result word 1, lalu posisinya kita pakai kurung kurawal, result pos 2, pos 1 deng, karena ini word 1. Pos 1. Oke, jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk kata kedua. Result result pos 2. Sebentar, ada yang keliru nih. Tetapnya lagi 1 ya. Kurung siku, kurung kurawal, kurung siku. Oh ya ini. Oke, lalu ditutup. Nah, yang kedua result posisi result. Oke. Ketiga, kita akan cetak jaraknya atau distance. Result distance. Yang terakhir kita cetak konteksnya. Result konteks. Lalu kita kasih garis datar ya sebanyak 60 ya. Oke, ini sudah jadi fungsi display-nya. Berikutnya kita akan langsung ke implementasinya ya, jika dijalankan seperti apa nantinya. Oke, kita coba. Kita langsung jalankan. Kita pakai if name sama dengan main. Oke. Nah, di sini saya sudah punya contoh dokumennya. Dokumen saya ini. Kita copy, lumayan panjang ya. Nah, lalu kita akan coba buat contoh pencariannya ya. Di sini saya coba print contoh 1. Contoh 1, pencarian proximity. Kita coba lakukan pencarian term proximity ya, proximity dan search. Proximity dan search. Oke, dengan nilai K-nya itu atau jarak maksimumnya sama dengan 3. Oke. Kita coba enter. Nanti result 1 search proximity. Ini apa tadi ya? Proximity search, sorry. Nanti result 1 sama dengan kita panggil fungsi proximity search. Lalu kita masukkan dokumennya. Dokumen. Lalu word satunya itu adalah proximity.
Dan word 2-nya itu adalah search CHRCH dan K-nya itu adalah 3. Lalu kita display hasilnya. Oke. Begitu juga untuk yang contoh berikutnya ya. Yang contoh berikutnya saya langsung copy saja. Dan yang ketiga, jadi ada tiga result yang akan saya tampilkan dari satu term dokumen ini. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Saya coba perbesar. Nah, di sini saya sudah dapatkan hasil pencarian untuk yang pertama, di mana kita dapatkan kata pertama itu proximity ada di posisi 0. Kita lihat di sini ya, benar, dia ada di posisi 0 dalam dokumen. Dan jarak kata kedua itu ada di posisi 1, search. Nah, di jaraknya itu 1. 1 lebih kecil dari 3 kan? Nah, berarti ini memenuhi syarat. Jadi ditampilkan konteksnya adalah dan teknik. Jadi dua kata di sekitarnya itu adalah dan teknik. Karena di sebelumnya proximity itu tidak ada kata. Jadi yang diambil hanya kata adalah dan teknik. Berikutnya adalah kata proximity dan search untuk yang berikutnya ya. Nah, di sini kata yang kedua itu adalah teknik dan pencarian. Oh ya, di sini ada kata teknik dan pencarian. Kita masukkan, kita dapatkan kata pertama untuk teknik dan pencarian itu ada di posisi 18. Kata pertamanya itu ada di posisi 18. Kalau kita lihat, teknik itu ada di posisi 18 enggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Nah, ini 18 ya. Teknik. Dan yang kedua itu, apa yang kedua? Yang kedua itu adalah pencarian. 18, 19, pencarian ya, mana pencarian? Oh ini ya, pencarian. Karena posisinya 18, 19 ini. Berarti dia berurutan ya, jaraknya dia 1. Ini ya. Jaraknya dia 1. Oh yang ini ya. Sama sih. Jaraknya 1, konteksnya itu sangat berguna. Sangat berguna. Oke, coba kita lihat sebelum dan sesudah dari yang ada kata sangat berguna. Oh, yang ini. Berarti dia pakai yang ini. Teknik sangat berguna ya. Karena kita pakai nilai K-nya berapa? Nilai K-nya 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 5 konteksnya. Iya, iya, iya. 45. 2 kata sebelum pencariannya ini. Relevansi hasil. Oke, oke. Karena nilai K-nya dia 5, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian yang kedua itu dia nilai K-nya 4. Karena nilai K-nya 4, kan ini hasil 1 nih. Hasil 1. Apa tempat hasilnya nih? Saya tahu. Ternyata ini masih dalam konteks pencarian proximity dan search yang ini. Hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4 ini. Belum sampai ke pencarian kedua. Oh, karena dia hasilnya ada 4 kali. Kenapa bisa 4 kali? Karena kita lihat di displaynya. I see. Karena kita ulang sepanjang len-nya. Oke. Berarti untuk hasil yang kedua kita dapatkan proximity search itu ada di posisi 18-19. Yang sangat berguna, yang tadi ya. Ini. Oke. Proximity search. Sangat berguna. Kan gitu.
dua kata setelahnya ya. Kemudian yang ketiga, proximity search lagi kita dapatkan di posisi 2930. Mana ini? Teknik. Sorry. Proximity. Nah, yang ini. Kita dapat lagi proximity search 2930. Berarti berikutnya, dua kata berikutnya adalah jarak antara. Oke, paham. Oh ya, berarti di sini nilainya semua kata atau term proximity dan search dengan nilai K-nya minimal 3 itu ditampilkan di sini semua. Yang berikutnya lagi ada proximity search di posisi 5253 yang ini. Yang terakhir, dia konteks berikutnya itu dua kata berikutnya adalah merupakan pengembangan. Nah, betul. Oke, begitu juga untuk contoh yang kedua ya, K-nya di sini 5. Coba kita lihat teknik dan pencarian. Hasil yang pertama ditemukan di posisi 34. 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jaraknya 1. 1 lebih kecil dari 5. True, berarti dipakai. Konteks berikutnya adalah informasi yang. Oke, memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, teknik pencarian berikutnya itu ada di sini. Posisi 5758. Yang konteks berikutnya adalah boolean sederhana. Oke, berikutnya ada juga untuk relevan dan hasil. Kita dapat di posisi 4748. Relevan dan hasil yang mana ya? Relevansi ini ya, hasil. Oke, 4748. Konteks berikutnya adalah pencarian tersebut. Oh, yang ini ya. Ini relevansi, beda lagi dengan yang ini. Relevan, hasil. Konteksnya pencarian tersebut, oke. Jadi kurang lebih proximity search bekerja seperti ini, di mana dia akan mencari posisi kata pertama, kata kedua, kemudian jaraknya berapa, dan konteks di sekitar term tersebut. Jadi itu saja saya kira yang bisa saya jelaskan mengenai materi proximity search. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk materi atau sub analisis kompleksitas dari proximity search ini. Jadi kalau kita bahas kompleksitas waktu di mana tokenisasi dokumen itu dalam proximity search menggunakan perhitungan ON ya, di mana N itu adalah panjang dokumen dalam karakter. Kemudian dalam menemukan posisi kata juga pakai ON, di mana N ini adalah jumlah token dalam dokumen. Jika menggunakan indeks terbalik maka dapat dikurangi menjadi O1 untuk lookup-nya ya. Kemudian ada pemeriksaan pasangan, dia pakainya OM kali P, di mana M ini adalah jumlah posisi kata dan kata pertama dan P itu adalah posisi kata kedua. Dalam kasus terburuk semua katanya sama maka dia pakainya ON pangkat 2. Untuk pengurutan hasilnya kompleksitas waktunya pakai OR log R, di mana R itu jumlah hasil yang ditemukan. Untuk kompleksitas total ini lumayan kompleks ya. Dia pakainya ON tambah M kali P ditambah R log R. Jadi dia dijumlahkan semua ininya, kompleksitas waktunya. Dan hasilnya nanti adalah atau mendekati nilai ON tambah N pangkat 2. Sedangkan untuk optimasi kompleksitas waktu, kita bisa pakai indeks terbalik. Kemudian kita bisa pakai early termination. Dan yang ketiga kita bisa pakai sweep line algoritma. Nah ini sudah pengembangan lagi lah. Pengembangan dari materi yang kita pelajari sebelumnya ya. Dan yang terakhir itu ada kompleksitas ruang, di mana di sini kita bisa tokenisasi posisi kata pakai ON, kemudian hasil pencarian pakainya OR, dan kompleksitas waktu dia mendekati ON tambah R. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ini kalau proximity search dia bisa meningkatkan presisi dari hasil pencarian, kemudian bisa menambah pemahaman kontekstual. Jadi karena tadi ada konteks dari term yang dilihat juga, jadi dia bisa mempertimbangkan hubungan antar kata. Kemudian bisa mengurangi noise.
untuk mencegah hasil yang tidak relevan. Kemudian ada pencarian frasa yang fleksibel. Kemudian ada peringkat hasil. Kan tadi hasilnya diurutkan ya berdasarkan cascading. Kemudian ada pengayaan semantik. Nah, sedangkan kekurangannya dia bisa overheat kalau di kompleksitasnya tinggi ya. Kemudian kalau di penyimpanan juga bisa overheat. Skalabilitasnya juga dapat menurun tergantung dokumennya. Kalau dokumennya lebih besar nanti skalabilitasnya juga menurun. Parameter K-nya ini dia nilai optimal K-nya itu sulit untuk ditentukan kalau konteksnya dependen. Dan yang keempat, kelima, dia keterbatasan linguistik. Dia tidak bisa mempertimbangkan sinonim, variasi morfologi atau homonim, dan yang terakhir kompleksitas implementasi. Dia akan rumit kalau diimplementasikan dibandingkan dengan algoritma pencarian yang sederhana. Nah, di sini ada beberapa aplikasi nyata dari proximity search, di mana misalnya di mesin pencari itu seperti di Google, Elasticsearch, kemudian ada Solr. Kemudian dalam analisis teks kita bisa dapatkan di penambangan opini, ekstraksi informasi, dan klasifikasi dokumen. Sedangkan untuk pencarian enterprise, kita dapatnya di sistem manajemen dokumen, database pengetahuan, dan e-discovery. Oke, jadi itu saja penjelasan materi dari proximity search. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.